Saudara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani lagi jadi sorotan setelah menyebut sosok berinisial T sebagai bandar bisnis judi online di Indonesia. Sosok inisial T terungkap setelah BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Benny pun mengaku sudah pernah melaporkan sosok inisial T kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lalu siapakah sosok T ini sebenarnya yang membuat Presiden dan Kapolri terkaget-kaget? Benarkah Mr. T ini tak bisa disentuh oleh hukum? Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Benny Ramdhani mengakui sudah melaporkan ke Presiden soal siapa T, sang bos judi online di tanah air. Menurut penuturan Benny, saat itu Jokowi kaget mendengar tentang sosok T ini. Tetapi lain halnya dengan Jokowi yang menyatakan tidak mengetahui sosok berinisial T, Jokowi malah meminta hal itu ditanyakan kepada Benny Ramdhani yang pertama kali menguak inisial T. Pernyataan dari Pak Benny BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Saya nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Setelah disebut ada sosok berinisial T yang tak pernah tersentuh hukum, padahal mengendalikan judi online di tanah air sejak lama, spekulasi mengenai siapakah inisial T itu semakin memanas. Publik dibuat penasaran sebegitu kuatnyakah sosok T ini hingga sulit untuk diungkap. Atau apakah benar ada oknum yang melindunginya. Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi juga enggan berkomentar banyak. Ia tak ingin berspekulasi siapa sosok T yang disebut Kepala BP2MI, Benny Ramdhani. Budi menegaskan Kementerian Kominfo hanya sebatas lembaga pencegahan, sementara penindakan diserahkan ke penegak hukum. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu, Pak, namanya, Pak? Saya tahu, Pak. Kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh, Pak Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Pokoknya kita soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan, tugas kita mencegah. Bila T disebut sebagai pengendali judi online dan scamming di Indonesia, itu artinya bisa ditelusuri juga dari transaksi keuangannya. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yusti Vandana, buka suara. Ivan menyebut pihaknya tidak takut mengungkap sosok T. Meskipun PPATK tidak dalam kapasitas melakukan penindakan. Soal sosok T yang disebut-sebut kebal hukum, PPATK menilai saat ini konteksnya bagaimana membuktikan adanya pelanggaran hukum. Satgas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik dan rapat terakhir sudah clear, ditangani benar-benar sama Barreskrim. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah Pak Menko juga clear, hulu dan hilir akan kita tangani semua. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Sudah pasti ada. Enggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan
siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Komisi 3 DPR mendesak Benny Ramdhani selaku yang mencuatkan inisial T sebagai pengendali judi online Indonesia untuk membuka identitas ke penegak hukum. DPR mengaku siap untuk mengupayakan perlindungan kepada Benny bila berani mengungkap sosok T secara gamblang dan bertanggung jawab. Wakil Ketua Komisi 3, Habibur Rahmat juga menyebut orang dengan inisial T di tanah air ini begitu banyak hingga ia berharap aparat mampu mengusut tuntas agar tak ada kesalahpahaman. Ngapain pakai inisial ya, siapa namanya itu si Benny gitu kan? Dan bagus ya, Barreskrim udah manggil ya, kan? sebutkan saja terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadi dia saya sebutkan saja siapa namanya gitu loh. Lalu diusut tuntas. Jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan. Asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny nih kalau memang mau mengungkap. Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan judi online agar tak semakin menggurita? Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan sudah menutup 2,6 juta lebih situs judi online dalam kurun waktu setahun, yakni 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024. Tindakan yang dilakukan Kementerian Kominfo ini disebut dapat menyelamatkan warga membuang uang senilai total 45 triliun rupiah. 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 triliun rupiah. Bagaikan candu, judi online bisa membuat orang ketagihan melakukannya untuk terus mencoba peruntungan. Mirisnya, judi online tak hanya merusak orang dewasa tetapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap data 197.000 anak dan remaja di Indonesia bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 293 miliar rupiah. PPATK mengklaim saudara memiliki data anak yang terlibat judi online dan sudah menyerahkan nama dan alamat mereka ke kepolisian. Kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 peserta atau anak gitu ya. Total depositnya 293,4 miliar rupiah dengan transaksi berjumlah 2,2. Terkait dengan nama dan alamat ya, kami punya nama dan alamat yang bersangkutan karena ini berbicara tentang rekening pembukaan rekening baik atas nama sendiri ataupun atas nama QQ. Dan penanganan sudah sampai ke pihak-pihak yang bersangkutan. Teman-teman kepolisian berdasarkan rapat Satgas terakhir justru sudah turun ke alamat-alamat yang ada dalam hasil analisis maupun di dalam data yang kami berikan. Buntut dari pengungkapan soal inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani dipanggil Barreskrim Polri. Benny diminta untuk berikan klarifikasi terkait sosok T. Jelang pemeriksaannya sore tadi saudara, Benny bilang akan beri klarifikasi sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi dan scamming online di tanah air. 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik ya. Sungguh tidak ada manfaatnya. Pengamat sosial menyebut orang yang awalnya hanya penasaran mencoba peruntungan judi online
lama-kelamaan bisa kecanduan dan berpotensi melakukan tindak kriminal. Meski akses sudah diputus, ada saja jalan bagi situs judi online untuk terus bermunculan dengan mengganti nama. Kini publik pun menantikan diungkapnya siapa sosok T yang disebut Ketua BP2MI Benny Ramdhani menjadi pengendali judi online di Indonesia. Tak hanya pengungkapan, masyarakat juga menantikan hukuman yang akan dikenakan kepada T.